Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di kesempatan pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 42. Mungkin ini suatu kisah yang sering Bapak Ibu Saudara pernah dengar, sering Bapak Ibu sana baca atau mendengarkan dari pengkhotbah-pengkhotbah lain. Tapi ada sesuatu hal yang saya dapatkan melalui firman Tuhan ini, dan saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita akan membacanya terlebih dahulu. Kita tidak akan membacanya semua, tapi saya akan menjelaskan ayat demi ayat dengan perikop berjudul percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu bahwa tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah minta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Sampai sini dulu Bapak Ibu Saudara, kita akan mencermati firman Tuhan ini. Pada kesempatan malam hari ini saya akan memberi judul dengan keletihan hidup. Mungkin Bapak Ibu kita sering menjalani suatu kegiatan yang terus-menerus diulang-ulang
dari waktu ke waktu, bahkan peristiwa demi peristiwa yang kita alami, yang kita temui, itu saling berkaitan dan dengan satu yang sama lain, tidak bisa terpisahkan. Tapi terkadang kita tidak menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita ini, kita tenggelam di dalam kesibukan yang tiada hentinya. Banyaknya kesibukan di dalam hidup kita, itu membuat diri kita terkadang akan mengalami suatu titik, yaitu letih. Keletihan ini bukan hanya kepada fisik kita, tetapi itu bisa jadi ke dalam jiwa kita, bahkan ke dalam rohani kita. Mungkin dengan situasi yang seperti saat ini, sudah kira-kira 8 bulan kita di rumah, tidak kemana-mana, kita sudah mungkin merasa ya sudah capek, sudah letih dengan situasi yang seperti ini ya. Kemarin ada masalah mengenai tentang undang-undang cipta kerja dan segala macam. Kita mungkin sudah mulai mengalami keletihan di dalam hidup kita ini. Tapi saya diingatkan melalui firman Tuhan pada malam hari ini, ada satu hal yang bisa yang kita lakukan ketika di dalam situasi kehidupan kita itu mengalami letih. Apa yang bisa kita harus lakukan? Coba kita perhatikan di ayat kelima. Dikatakan begini, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di ayat sebelumnya, di ayat 3 dan 4 dikatakan, Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ketika saya membaca firman Tuhan ini dan saya tertarik dengan di ayat 3 dan 4-5 ini, Yesus itu meninggalkan Yudea dan ke Galilea, tapi dia harus melewati suatu daerah yaitu namanya Samaria. Dan pertanyaannya adalah, kenapa harus lewat Samaria? Sedangkan Samaria adalah kota di mana banyak orang-orang yang ya menurut bagi orang-orang Yahudi konsep personal, orang-orang Samaria itu tergolong orang-orang kafir yang mesti dihindari. Dendam masa lampau membuat orang-orang Yahudi ini pada umumnya menghindari mereka, yaitu orang-orang Samaria. Seharusnya sebagai seorang rabi, Yesus tentu mengenal baik larangan-larangan etnis ini. Tapi pertanyaannya begini, mengapa Yesus harus melewati Samaria? Saya teringat dengan yaitu alasan kenapa Yesus harus melewati Samaria, yaitu Yesus datang ke dunia ini mempunyai suatu tujuan, yaitu menyelamatkan orang-orang, punya suatu misi yang Allah Bapa yang sudah diberikan kepada Yesus, dan itu harus, yaitu agendanya harus melewati Samaria ini. Samaria ini nggak boleh lewat, tidak boleh terlupakan. Jadi Yesus memang sengaja datang kepada daerah ini. Ada maksud dan ada tujuan, yaitu dia mau nyatakan kuasa Allah di daerah itu. Asal Bapak Ibu tahu, konteks dalam Injil Yohanes ini sangat-sangat menarik, yaitu Yohanes menggambarkan sisi Yesus lainnya yang tidak disampaikan oleh 3 Injil yang lainnya. Dan di dalam surat Injil Yohanes ini ada 7 tanda yang Tuhan bagikan untuk ke bangsa Israel yang harus didengar oleh bangsa Israel, yaitu pertama adalah Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah pintu untuk domba yang hilang. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus jalan yang benar. Dan satu hal yang Tuhan mau bagikan juga adalah
Yesus mengalami lelah. Kenapa Yesus? Pertanyaan, kenapa Yesus bisa lelah? Dikatakan di ayat 6 ditulis begini. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Sangat letih. Berarti Yesus menunjukkan bahwa bukan dia hanya Allah sejati, tapi dia juga menunjukkan manusia sejatinya. Dia mengalami juga letih, sama seperti manusia pada umumnya akan mengalami letih. Letih karena apa? Karena perjalanan. Selama Yesus di dunia, dalam pelayanannya, dia banyak melakukan kuasa Allah, melakukan mukjizat segala macam. Mukjizat yang pertama yang dilakukan adalah di perkawinan Kanaan. Dan itu adalah suatu perjalanan yang kalau secara manusia itu sangat letih. Apalagi ditambah begini. Saya cari jarak antara Yudea ke Samaria itu adalah 200 km. Kalau dicatat saya cari di Google, dikatakan bahwa untuk mencapai ke Samaria itu dalam berjalan kaki itu menempuh 3 hari. 3 hari lamanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan selama 3 hari itu sangat-sangat letih. Dan Yesus itu tunjukkan sisi manusianya. Manusia sejatinya. Ketika kita mengalami suatu keletihan, suatu keletihan di dalam kehidupan, Tuhan juga mengalami letih. Tapi ada pesan yang menarik yang disampaikan melalui firman Tuhan ini adalah di ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ketika Yesus mengalami letih, tiba-tiba ada seorang perempuan Samaria datang dan Yesus berkata, berilah aku minum. Saya mendapatkan suatu pesan yang begini. Di sini Yesus bukan berarti letih secara fisik. Tapi Yesus datang ke sini memang sengaja untuk bertemu dengan perempuan Samaria ini. Karena dia tahu di dalam diri orang perempuan Samaria ini adalah ada sesuatu kehausan, ada sesuatu keletihan. Kenapa? Di ayat-ayat seterusnya dikatakan bahwa perempuan ini sudah mempunyai 5 suami. Dan yang keenam ini dia juga tidak tahu. Tidak menganggap bahwa itu suami atau enggak atau gimana. Berarti ada sesuatu hal di dalam diri orang Samaria ini yang ya bisa dikatakan hilang atau letih, mengalami situasi dalam hidupnya yang sudah 5 kali memiliki seorang suami. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita akan lakukan bahwa di dalam kehidupan ini ketika kita letih, yaitu di ayat ke-6. Yesus di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Ini karena itu Yesus duduk di pinggir sumur itu. Yang dilakukan kita adalah ketika kita letih di dalam kehidupan ini, yaitu duduk. Duduk ini mempunyai arti begini. Ketika Yesus datang ke Samaria, bertemu dengan perempuan Samaria ini, dia punya tujuan. Dia ingin perempuan Samaria ini diubahkan. Jadi dia samperin dan dia duduk dan dia minta air supaya ada percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini. Jadi, kalau kita hidup mengalami keletihan, di mana kita
udah sampai titik letih, ya saatnya kita harus duduk, kita meluangkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Kita memberikan waktu kita entah 10 menit atau 15 menit atau bahkan kalau bisa 30 menit kita duduk. Entah kita ambil yang bisa main musik ya, entah gitar, kita main gitar, atau kita mendengar puji-pujian dan kita ikut puji-puji, menaikkan puji-pujian. Ketika kita duduk tenang, dan kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan suatu kelegaan di dalam hidup kita. Jadi duduk yang pertama yaitu di sini adalah kita memberikan waktu kita kepada Tuhan. Dan makna yang kedua dari kata duduk ini adalah kita harus melakukan, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Dan pastinya Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan semangat lagi di dalam hidup kita, sehingga kita bisa bangkit kembali, kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik lagi. Jadi ketika kita mengalami keletihan dalam hidup, yang saat ini entah kita mengalami letih dalam situasi seperti sekarang, atau letih dalam pekerjaan, atau dalam apapun, yuk mari kita ambil waktu kita serius, kita datang kepada Tuhan, kita gunakan waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan, kita luangkan waktu kita luapkan apa yang ada di dalam diri kita kepada Tuhan. Perempuan ini meluapkan apa yang ada di dalam dirinya. Dia bilang, katakan, dikatakan begini, di ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Padahal Yesus tahu bahwa perempuan ini mempunyai 5, dan yang saat ini itulah bukan suami. Jadi ketika Yesus memberikan waktu kepada kita, mau duduk dengan kita, mau mendengarkan keluh kesah kita, maka saat itulah kita juga mengeluarkan segala apa yang kita alami di dalam diri kita. Entah kita ada masalah dalam ekonomi, ada masalah dalam keluarga, ada masalah dalam pekerjaan, atau masalah-masalah apa yang mungkin kita tidak bisa sampaikan kepada orang lain, kita tidak bisa sampaikan kepada sahabat kita atau ke siapa, tapi di saat itulah kita duduk, kita sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan siap mendengarkan dan memberikan solusi, memberikan semangat, dan membuat diri kita itu kembali semangat, kembali bergairah kembali dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita ini. Itu yang poin yang ingin saya bagikan, bahwa banyak perjalanan dalam hidup kita yang kita lalui, banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami yang membuat mungkin kita saat ini ada di satu titik letih. Mungkin kita juga mengalami keletihan dalam jiwa kita, dan mungkin saja kita dalam hal kerohanian kita juga lagi mengalami keletihan karena kita tidak bisa bertemu, tidak bisa ibadah pada gereja, hanya bisa online. Tetapi saya diingatkan melalui firman Tuhan ini, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita duduk, meluangkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan, meluangkan diri kita, meluapkan apa yang ada di dalam diri kita selama ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan akan menunjukkan jalan, memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan dorongan, sehingga kita bisa kembali bangkit, bisa menghadapi kehidupan kita
pada sehari-harinya. Ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih pada malam hari ini. Kami diingatkan bahwa kehidupan ini, mungkin kami saat ini juga mengalami titik di mana kami letih dalam pekerjaan, dalam menjalani hidup dengan situasi seperti ini, dengan pandemik yang seperti ini, yang tidak tahu kapan bisa kembali normal kembali ya Tuhan. Tapi kami diingatkan bagaimana seharusnya kami bertindak ya Tuhan, yaitu kami duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Kami meluangkan waktu kami, memberikan waktu kami secara khusus untuk datang kepadamu Tuhan, untuk bisa meluapkan apa isi hati kami kepadamu Tuhan, dan Engkau akan menolong kami dengan memberikan semangat, memberikan kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan kami ke depannya Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan, bila ada Bapak Ibu Saudara yang terkasih ini Tuhan, mengalami suatu masalah, Engkau bukakan pintu jalan keluar, memberikan solusi yang tepat ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Engkau berkati setiap apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai menjadi alat berkat di tengah-tengah situasi seperti ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.